تغشى هواه إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يؤتي مربي أيا غافرا. Radio 10, Albert-Jan Sluis. Suara Muaraenim Radio. Radio 10 www.radiosuara.muaraenimcup.go.id. De grootste hits aller tijden. Radio 97,4 FM. Hits yang kamu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci telah tiba. Mari sucikan hati, luruskan niat, hambakan diri, memohon rahmat dari Sang Maha Pengasih. Saya Haji Edison SHM, Bupati Muara Enim. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga berkah Ramadan tahun ini senantiasa tercurah kepada kita dan setiap ibadah serta doa yang kita panjatkan berbuah ampunan dan bernilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM, Rawi FM, 97,4 FM, Serasan Bersuara, Sekundang, Kita Jaya. 97.4 Rawi FM. Real radio is close to you. This is Rawi FM 97.4 FM. Hits yang kamu suka. From the past. Suara Muaraenim Radio. Suara Muaraenim Radio. 1969. 97,4 FM. Hits yang kamu suka. Rawi FM Radio. Kami persembahkan Rawi FM Radio, the lifestyle internet radio. Music, tourism, love, inspiration, religion, and many more. Rawi FM Radio. Hanya
Dengar Rami FM. Radio, the lifestyle internet radio. Rami FM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Smart Lover. Selalu hadir untuk kamu tentunya. Di kesempatan pagi hari ini bersama Bang Andre kembali hadir di 2 Ramadan 1447 Hijriah atau juga bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2026. Sobat pendengar, tentunya di kesempatan pagi hari ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Ramadan adalah sebuah momen yang sangat istimewa ya bagi umat muslim karena di dalamnya itu terdapat banyak sekali keberkahan, ampunan atau juga maufirah dan juga pahala dilipat gandakan tentunya. Karena itulah statusnya ini kenapa bulan suci Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan berkah. Bulan inilah menjadi waktu yang tepat untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, menghidupkan malam, qiyamul lail gitu, melaksanakan sholat tarawih, tahajud, kemudian memperbanyak zikir. Ini akan menjadi salah satu momen kita dalam menikmati keistimewaan di bulan suci Ramadan. Puasa itu harus penuh dengan iman, menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan juga pastinya menghapus dosa-dosa masa lalu. Banyak-banyak membaca Al-Quran dan pastinya sedekah itu paling utama. Jadi kalau bulan puasa, kalau di masjid sholat berjamaah ada kotak amal keliling-keliling tuh jangan sungkan untuk ngeluar ke yang besar ya, yang 100-an itu ya. Yang 50-an, jangan yang selalu 5.000, 10.000 itu jangan. Jadi bulan puasa ini dilipat gandakan. Insya Allah kalau kita ngeluar ke 100.000, kaget ke keluarnya gantinya Alfat insya Allah ya. Baik, di kesempatan kali ini kita di program Sirani. Sirani ini siraman rohani spesial Ramadan. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI. Dan dari Kabupaten Muara Enim, alhamdulillah kemarin sudah ada Ustadz Abrizah. Dan hari ini di hari kedua, hari ini kita bersama Ustadz Edi Sutarsa yang sudah tidak asing lagi, yang selalu kita dengar di ruang dengar kawan serasa semua. Assalamualaikum Ustadz Edi. Apa kabarnya Ustadz Edi? Alhamdulillah. Ya, luar biasa Ustadz Edi ya. Ini kita sudah ketemu lagi di bulan suci Ramadan nih Ustadz. Ya, alhamdulillah usia kita, umur kita semakin diberkahi begitu ya di bulan suci Ramadan ini. Ustadz lagi-lagi kali ini tentunya di bawah organisasi IPARI ya, mengadakan kegiatan di bulan suci Ramadan selama kurang lebih nanti sebulan penuh ya, dengan kegiatan Sirani siraman rohani ya, berganti-gantian ya, setiap Sirani spesial Ramadan setiap jam 9 pagi sampai dengan jam 10 ya. Tentunya setiap hari kerja. Nah, Ustadz Edi tentunya hari ini Ustadz sebelum kita ke tema yang bakal Ustadz sampaikan hari ini Ustadz. Sebetulnya Ustadz apa keistimewaan di bulan suci Ramadan ya, ketika kita selalu ada doa ketika menjelang bulan suci Ramadan, Allahumma barik lana Sa'ban wa balikna Ramadan begitu ya. Nah, ini sebenarnya apakah sebegitu istimewanya bulan suci Ramadan Ustadz? Memaksimalkan amalia ibadah sehingga memiliki nilai yang istimewa. Ya. Setiap amal perbuatan dan amal ibadah berlipat ganda di bulan itu. Oke. Jadi ini memang luar biasa istimewanya Ustadz ya. Dan Ustadz, kalau kita juga kan yang saya baca di awal tadi, keberkahan Ramadan itu luar biasa ya, termasuk salah satunya menghidupkan malam seperti melaksanakan sholat tarawih, witir, tahajud dan juga memperbanyak zikir ya. Kemudian juga membaca Al-Quran, kemudian nanti akan ada di mana saatnya kita mengejar yang namanya Lailatul Qadar gitu ya. Ini juga memperkuat kepedulian kita terkait dengan sosial juga Ustadz ya, seperti kita berbagi takjil gitu ya. Kemudian nanti di akhir Ramadan akan ada yang namanya zakat fitrah. Nah, ini
Ini merupakan rangkaian-rangkaian yang ada di keistimewaan ya, ada yang di bulan suci Ramadan, Ustaz. Nah, kalau berbicara tema hari ini, yang saya lihat ini temanya adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat gitu, Ustaz ya. Nah, ini kalau kita berbicara orang-orang yang didoakan malaikat itu pastinya orang-orang yang selalu konsisten ya dengan ketaatan begitu ya, Ustaz ya. Ya, jadi dia memang konsisten tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi memang di bulan-bulan biasanya juga tetap ibadahnya, sholatnya dijaga gitu ya, Ustaz ya. Kemudian ketika berjamaah, kemudian sering bersedekah dan pasti menuntut ilmu yang berguna, dan ini akan menjadi termasuk salah satu ciri dari orang-orang yang didoakan malaikat tadi, Ustaz ya. Nah, sedikit saja, Ustaz, mungkin sebelum ke Ustaz menyampaikan materi orang-orang yang didoakan malaikat ini, kalau kita lihat ini berarti orang-orang yang saya bilang tadi ketaatannya luar biasa nih. Ketika mereka berdoa, apakah doa mereka itu akan dikabulkan atau begitu seketika atau mustajab begitu, Ustaz? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Jadi intinya orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu sama seperti hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang mulia, yang ikut serta mengaminkan doa dari hamba Allah lainnya. Mereka termasuk makhluk Allah yang ikut juga mengangkatkan doa kita. Ya. Oke, baik, Ustaz. Dan sahabat pendengar, Smile Lover selalu hadir untuk kamu. Tentunya kita akan langsung saja ya mendengarkan bagaimana ceramah ya dari Ustadz Edi Sutarsa terkait dengan tema dengan judul orang yang didoakan malaikat. Begitu, selamat mendengarkan dan tentunya terima kasih sudah setia bersama kami di 2 Ramadan 1447 Hijriah. Ustadz, boleh kita berpindah tempat, Ustadz. Rami FM 97.4 FM. Hits yang kamu suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala litaqwa libasul lakum walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah para pendengar radio Suara Muara Inim di frekuensi 97,4 FM. Alhamdulillah, puji dan syukur kita mari panjatkan kehadirat Allah di hari yang barokah Jumat 2 Ramadan 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2026 Miladiah. Masih kita tetap bersyukur atas nikmat keimanan, nikmat keafiatan di tengah kita sedang melaksanakan ibadah puasa ini. Semoga puasa hari ini kita disampaikan kepada waktunya iftar sore nanti. Sholawat wa salam senantiasa mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin.
Para pendengar radio dimanapun berada, bahwa manusia termasuk diantaranya adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan segala kesempurnaannya. Diberikannya akal, pikiran, dan hati sebagai alat untuk bagaimana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kesempurnaannya itu, manusia termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk dia taat dan patuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada sisi lain, bahwa Allah juga menjelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian, namun ada akan dikembalikan pada tempat yang paling rendah. Jadi kesempurnaan manusia ini, para pendengar, dia juga memiliki keistimewaan, kemuliaan, tetapi pada satu sisi Allah menjelaskan akan mengembalikan manusia kepada tempat yang serendah-rendahnya. Maka disinilah manusia perlu sekali bagaimana dia menjelaskan tentang makna pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya. Disinilah kita semua para pendengar perlunya wasilah atau perantara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio dimanapun berada, dalam kesempatan ini adapun tema atau judul adalah orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Subhanallah, bahwa bukan hanya manusia yang juga mengaminkan daripada doa, tetapi ada daripada makhluk-makhluk lain dari yang diciptakan oleh Allah itu, dia ikut mendoakan orang-orang tertentu. Beruntung sekali para pendengar ketika kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Tentunya kita bisa berpikir, ketika orang-orang yang baik mengaminkan saja begitu bahagianya kita, ketika orang-orang yang soleh mendoakan kita begitu senangnya, apalagi ini termasuk adalah malaikat yang ikut mengaminkan doa kita, sehingga kita merasakan bagaimana ya motivasi kita ketika kita berdoa itu, merasa muraqabah kita, dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu ya positif thinking, artinya begitu kita merasakan sugesti yang sangat besar. Para pendengar radio dimanapun berada, ketika Allah memerintahkan makhluknya untuk bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, artinya juga kita diajarkan untuk membacakan sholawat kepada Nabi SAW. Disinilah gambaran Allah
mengajarkan bahwa kita akan diaminkan oleh para malaikat. Siapa saja di antara mereka, mungkin ada di antara kita termasuk di dalamnya. Para pendengar radio dimanapun berada, yang pertama bahwa orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi para pendengar, ketika kita tidur dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu, malaikat ikut serta dalam tidur kita, dalam pakaian kita, dan dia tidak akan beranjak dari bangun sehingga malaikat itu mendoakan kita, ya Allah, kata malaikat ini, ampunilah hambamu si fulan ini karena tidurnya dalam keadaan suci. Ini jarang kita dapati, kecuali yang sudah terbiasa, yang sudah memang dia mendisiplinkan diri. Bagi kita tentunya kalau tidak membiasakan ini akan begitu berat. Para pendengar radio dimanapun berada, jadi tidur dalam keadaan bersuci itu ketika kita setelah rangkaian sholat malam atau sholat isya, kemudian ba'diyah isya, kemudian mungkin ditutup sholat witir. Jadi ketika di luar Ramadan bisa kita menutup witir, sholat rangkaian sholat sunnah kita. Kemudian mungkin kita membaca ayat Al-Quran ataupun doa al-masurah. Kemudian kita tidur dan kita belum dalam keadaan batal. Adapun kalau kita batal, kita mengulangi daripada wudunya. Namun para pendengar, ini kalau tidak terbiasa sangat berat. Sebab kalau biasanya ketika kita terbangun, kemudian kita ke kamar kecil, para pendengar, kadang tidak wudhu lagi. Nah, maka disinilah kalau kita pengen punya keistimewaan, ketika hati kita bersih, malaikat mengiringi tidur kita. Bahkan dalam hadis ini bahwa malaikat ikut bersama kita di dalam tidurnya sampai ia terjaga dan malaikat itu mendoakan kita. Sangat memberikan satu pesan positif, bahkan itu menjadikan satu pelajaran yang baik. Ketika kita tidur dalam keadaan bersuci, akan mudah sekali kita terjaga untuk bangun dan qiyamul lail. Para pendengar radio dimanapun berada, betapa bahagianya ketika
ada hamba-hamba Allah yang ikut mendoakan kita disebabkan kita menjaga kesucian ketika kita tidur. Nah, ini mungkin jarang sekali kita lakukan, bahkan mungkin kita lupa. Oleh karena itu, jangankan dalam keadaan berwudu, bersuci, kadangkala baca doa tidur saja kita lupa. Kenapa? Karena mau tidur bukannya berwudu atau baca doa, mau tidur megang HP. Ya, tahu HP-nya lepas, matanya mejam. Nah, ini para pendengar. Jadi di sini, tapi boleh coba ketika kita memperbarui wudunya, kemudian berdoa, maka ketika itulah malaikat dekat bersama kita dan kita didapatkan ilham dengan apa? Mimpi yang baik, mimpi yang bagus, mimpi yang memberikan kabar berita gembira. Ini yang pertama, boleh kita coba, tapi itu sangat berat memang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang-orang yang didoakan oleh malaikat adalah mereka yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Suatu riwayat, dalam satu hadis, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afdalul a'mal." Ya, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama dalam kehidupan kita?" Maka kata Nabi SAW, yang pertama adalah taat kepada Allah, taat kepada orang tua, dan yang ketiga kata Nabi SAW, solu ala waktiha, solatlah pada waktunya. Nah, ini para pendengar. Jadi solat pada waktunya itu artinya kita solat tepat waktu. Nah, ini. Jadi solat tepat waktu itu termasuk amal yang utama. Maka ketika orang sholatnya tepat waktu, ketika zuhur jam 12.21, paling tidak jam 12 kita sudah merampungkan pekerjaan kita dulu. Kemudian bersiap berwudu, kemudian membentangkan sejadah atau ke masjid, maka disitulah keutamaan orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Begitu sudah kita ke masjid dalam keadaan suci, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, kemudian sholat sunnah qobliyah, ini rentetan amaliyah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Maka orang ini ketika dia berdoa, malaikat ikut mengaminkan. Para pendengar radio dimanapun berada, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk-duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, sayangilah dia. Rabbighfir warham. Nah, ini doa malaikat itu dengan ucapan, ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah dia. Ini doa orang-orang yang ketika menunggu waktu sholat. Tinggal kita para pendengar
bagaimana memposisikan kita ketika kita menghadapi panggilan Allah berupa sholat, maka diingatkan melalui muazin. Nah, saat itulah bahkan kata Nabi, doa yang termasuk utama adalah ketika antara azan dan iqamah. Maka banyaklah kita berdoa ketika dikumandangkan azan sampai menunggu iqamah. Termasuk di antara doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita menyengajakan untuk kita berniat ya salat di awal waktu itu agar kita pertama menunjukkan ketaatan kita, menunjukkan kepatuhan kita kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab para pendengar, ada satu cerita bahwa hidup kita itu Allah panggil kita melalui 3 kesempatan. Allah panggil kita melalui azan. Orang yang dipanggil melalui azan untuk mengingatkan sholat, maka Allah panggil untuk dia sholat. Diazankan oleh muazin ya. Apalagi kita di daerah kita hampir tidak sampai 1 kilo masjid itu berdampingan. Jadi begitu masuk sholat, para pendengar sangat ramai bunyi azan ini. Nah, kita terpanggil atau tidak? Maka orang-orang yang beriman dipanggil melalui azan. Ketika hatinya tergerak, bersyukurlah bahwa dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang memenuhi panggilan Allah ini, dia akan mendapatkan di antara kebaikan-kebaikan di dalam doanya, bahkan Allah menyuruh malaikat untuk mengaminkan daripada doanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pendengar, sering-seringlah, rajin-rajinlah kita mendengar doa melalui azan. Artinya kita sering-sering mendengarkan azan, karena ini panggilan Allah untuk kita beribadah. Itu yang pertama, panggilan. Yang kedua, Allah panggil kita dengan harta agar kita bisa mengunjungi Baitullah di Makkatul Mukarramah. Itu dengan hartanya cara Allah panggil kita. Dan itu pun ke rumah Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Dan tidak sedikit ongkos yang harus kita keluarkan, para pendengar. Jadi kalau yang pertama melalui muazin, kita dipanggil oleh Allah untuk taat dan patuh. Yang kedua, Allah panggil kita untuk ya, mengunjungi Baitullah dengan ongkosnya yang ketika sudah Allah cukupkan kepada kita, itu dengan ongkos, artinya berbayar. Itu pun ketika kita diberikan kelebihan rezeki dan sanggup berangkat. Maka orang yang telah diberikan hartanya dengan melimpah, cukup bahkan lebih, tetapi tidak sanggup atau tidak bisa memenuhi panggilan Allah ini, orang ini sangat rugi. Dan yang ketiga, Allah panggil kita ini untuk menghadap Allah
melalui malaikat Israel. Melalui malaikat Israel ini, mau tidak mau, siap tidak siap, ya kita harus menghadapinya dan harus taat. Oleh karena itu para pendengar, tinggal kita pilih mau yang mana kita memenuhi panggilan Allah itu. Ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang ketiga. Para pendengar silahkan pilih mana yang bisa kita dahulukan. Apa Allah panggil melalui muazin, ya, sampai kita bersegera, atau Allah melalui harta yang diberikan, rezeki yang Allah berikan, kita siap berangkat dengan ongkosnya ataupun dengan keterpaksaan, ya, siap atau tidak siap, senang atau tidak senang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah pilihan. Maka orang-orang yang ketika duduk menunggu waktu sholat, termasuk di antara adalah mereka yang didoakan oleh malaikat. Para pendengar radio dimanapun berada, maka ketika Allah mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'wata da'a iza da'an falyastajibuli falyu'minubi la'alakum yarsyudun. Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'wata da'a iza da'an, ya, aku akan memperkenankan doa-doa apabila hamba-hambaku berdoa, berpinta kepadaku. Ini para pendengar. Maka sangat berharap besar ketika kita menunggu waktu-waktu sholat dengan dalam keadaan kita bersuci, kita akan diaminkan oleh malaikat. Para pendengar radio dimanapun berada, lalu yang ketiga, bahwa orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu mereka yang duduk di barisan depan dalam shaf sholatnya berjamaah. Jadi para pendengar yang ketiga ini, orang-orang yang duduk di depan shaf pertama dalam sholat berjamaah, doanya diiringi oleh malaikat dengan mengaminkannya. Sangat senang ketika orang-orang yang duduk di shaf pertama, baris pertama di dalam sholat berjamaah, maka dia, malaikat mengiringinya, dan ketika kita berdoa, malaikat ikut mengaminkan. Oleh karena itu para pendengar, mari kita untuk memenuhi shaf-shaf di dalam sholat kita berjamaah. Maka ketika orang masuk masjid, ya, utamanya yang lebih awal datang, dia hendaklah menempati daripada shaf barisan pertama di dalam sholat, kemudian terus mengiringi terus, dan akhirnya yang terakhir adalah shaf yang terakhir. Maka keutamaan daripada shaf
barisan pertama ini doanya diaminkan oleh malaikat. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa ketika menunggu waktu sholat dan duduk di saf yang pertama ini, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Pentingnya kita sholat berjamaah ini karena memiliki 27 derajat tingkatannya daripada sholat sendirian. Dan di antara sunnah-sunnah di akhir zaman ini, para pendengar, dalam riwayat bahwa sholatul jamaah, sholat berjamaah itu termasuk di antara sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap dipertahankan sampai akhir zaman. Jadi kalau suatu masa orang sudah berat ke masjid, orang sudah berat sholat berjamaah, maka orang ini dia akan kehilangan barokahnya. Karena sholatul jamaah termasuk di antara yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang beriman untuk dia memakmurkan daripada jamaah dan menghimpunkan dari segala keutamaannya. Jadi para pendengar, kalau kita sholat di rumah sendirian, paling kita mendapati sunnahnya ya, satu. Tetapi ketika sholat di masjid, mulai dari melangkahkan kaki kita ke masjid, itu akan menjadikan saksi pemberat timbangan amal solehnya di hadapan Allah kelak, dan langkah kita itu dihitung dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Oleh karena itu kita semua berharap, apalagi di bulan Ramadan ini ya, yang sunnah saja kita diutamakan untuk berjamaah, apalagi waktu-waktu sholat yang wajib. Semoga kita dengan merapatkan saf di awal pertama barisan depan itu termasuk orang yang diaminkan doa kita oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita sangat senangnya para pendengar ketika doa kita diaminkan oleh mereka. Karena malaikat ini termasuk hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat, yang patuh. Ketika kita tadi di awal bahwa ketika kita berdoa atau kita didoakan oleh orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang baik, itu sangat senang, apalagi ini yang mendoakan malaikat. Para pendengar radio dimanapun berada, inilah gambaran kita tentang bagaimana prinsip muraqabah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita tetap taat dan patuh dalam ibadah mahdho ini, ibadah yang khusus, sehingga kita menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar radio dimanapun berada, maka mari kita hidupkan berjamaah, biasakan kita untuk bersuci, kemudian
sempatkan waktu-waktu kita untuk menunggu sholat, karena ini termasuk panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang apabila dia bersegera, dia akan mendapatkan keberkahannya. Bahkan apabila orang telah dikumandangkan azan, kita masih malas-malas, masih kita merasa berat, kata Nabi, ketika orang sedang mendengarkan azan, kita masih bermalas-malasan, khawatir nanti meninggalnya si mayit itu sangat berat. Auzubillah para pendengar. Jadi jangan sekali-kali para pendengar ketika azan dikumandangkan kita tidak bersegera. Kita berleha-leha dulu, santai-santai dan tidak bersegera. Maka kata Nabi, khawatir nanti ketika meninggal itu mayitnya itu akan terasa berat. Maka kita lihat ya, bagaimana akhir kehidupan manusia akan dinampakkan, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka apabila sudah dikumandangkan azan, bersegeralah ya, kita jeda waktu dulu, istirahatkan dulu pekerjaan kita ketika tidak darurat, dan bersegera untuk berwudu dan bersiap untuk sholat. Para pendengar radio dimanapun berada, kemudian bahwa di antara orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan sop-sop dalam sholatnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu an. Jadi ketika yang keempat merapatkan saf pada waktu sholat berjamaah, maka kita berdoa dan saat itu diaminkan oleh para malaikat. Para pendengar radio dimanapun berada, maka ketika kita sholat berjamaah, suhufakum, rapatkan barisan ya, isi yang kosong. Inilah untuk saat itu kita berdoa dalam hati kita ketika akan sholat ya. Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira di dalam hati kita. Maka para malaikat menyampaikan sholawatnya kepada orang-orang tersebut. Sholawat itu artinya satu ucapan bagi kita kepada Rasulullah, artinya menyambungkan daripada doa bagi malaikat kepada Rasulullah adalah menyampaikan doa. Dan di sini Rasulullah, para malaikat menyampaikan sholawat kepada orang-orang yang berdiri dengan shaf yang rapat ini. Para pendengar radio dimanapun berada, maka bukan suatu amal itu, pekerjaan yang kita perbuat itu tidak memiliki faedah, tetapi lebih dari itu adalah sangat membawa banyak manfaat bagi kita. Di sini adalah mereka termasuk yang memanjangkan shaf dan merapatkan, sehingga kita termasuk orang yang
diaminkan oleh malaikat. Kita tidak tahu para pendengar, jangankan dari malaikat yang mengaminkan, dari orang-orang yang ikhlas ketika kita berdoa dan mereka dengan keikhlasan mengaminkan doa kita, entah dari hati yang mana yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita sampai kepada Allah. Maka sangat perlu sekali kita ketika berdoa itu bersama-sama dengan keikhlasan untuk kita mengaminkan daripada doa itu. Betapa kita merasa bersyukur ketika hajat kita, niat kita tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku sangat dekat. Dan aku menerima doa-doa orang yang berpinta kepadaku. Allah memaklumkan ini agar menjadikan motivasi kita untuk kita tetap memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaminkan oleh para malaikat ini. Para pendengar radio dimanapun berada, jadi keutamaan-keutamaan atau fadilah yang bisa kita segerakan sehingga menyambungkan kita di dalam kita muraqabah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan penuh yang barokah ini, di bulan yang mulia ini, mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga kesucian hati kita agar senantiasa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh para malaikat. Lalu apa dan siapa lagi orang yang diaminkan oleh malaikat ini? Yaitu adalah mereka yang sholat daripada subuh dan sholat asar secara berjamaah. Memang para pendengar, sholat subuh dan sholat asar itu sangat berat, apalagi berjamaah. Tapi disinilah para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar itu dan mengaminkan daripada doanya, karena pada sholat subuh dan sholat asar ini itu para malaikat mengadakan pergantian tugas ketika menjelang malam dan menjelang pagi. Bahkan dua waktu ini adalah sholat yang berat, sholat yang sangat perlu ekstra kita mempersiapkannya. Ketika subuh, ya, jadi ada dua sholat yang bardatain, ya, dua waktu yang sangat dingin ketika sholat subuh dan sholat asar. Para pendengar radio dimanapun berada, maka ketika datang dua waktu ini, hendaklah kita mempersiapkan dengan maksimal, karena dua waktu ini termasuk waktu yang utama, sangat berat bagi orang yang hendak melaksanakannya. Para pendengar radio dimanapun berada, kemudian
orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Jadi perbanyak kita berdoa kepada saudara-saudara kita tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan. Orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak, orang-orang ini adalah mereka yang mendapatkan daripada malaikat dengan mengaminkan daripada doanya. Jadi ketika kita berdoa kepada saudara kita tanpa sepengetahuan dari yang didoakan, maka disinilah malaikat mengaminkan doanya. Kemudian orang-orang yang berinfak, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka malaikat mengaminkan daripada doanya. Diriwayatkan dalam hadis, tiada satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turut kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, hancurkanlah harta orang yang pelit. Dan yang satu mengatakan, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Jadi ketika kita berinfak, para pendengar, ada dua malaikat mendoakan kita. Di antara malaikat itu mendoakan, ya Allah, gantilah harta bagi orang-orang yang membelanjakan atau menginfakkan. Sedangkan malaikat yang satunya mendoakan, hancurkanlah harta mereka bagi orang-orang yang pelit. Para pendengar radio dimanapun berada, jadi kita diajarkan ketika kita berbuat kebaikan, maka di situ mengiringi malaikat Allah dan mendoakan kita. Maka disitulah kita sering menyebut dengan wasilah bersedekah, berinfak, apalagi ini bulan Ramadan. Maka sedekah yang telah memenuhi syarat itu dengan syarat-syarat tertentu, maka itu namanya zakat. Tetapi ketika tidak memenuhi syarat, itulah namanya sedekah. Akan menjadi manfaat bagi orang lain sehingga kita dihindarkan dari apa yang dikatakan oleh malaikat dalam hadis tadi, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, maka dia mendoakan dengan kehancuran hartanya. Oleh karena itu, kita semua ketika diamanahkan dengan harta, maka pandailah kita untuk menjaga kehormatan harta itu. Jangan kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat, orang yang bakhil atau pelit. Tetapi kita berharap termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu dengan keberkahan. Ya Allah, tambahkanlah harta orang yang membelanjakan di jalan Allah dengan berinfak itu. Mudah-mudahan kita semua dalam kesempatan ini, di bulan yang penuh barokah ini, kita bisa tetap menumbuhkan ibadah-ibadah sosial, sehingga dengan ibadah-ibadah sosial itu kita merasakan keberadaan kita termasuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi saudaranya. Para pendengar radio dimanapun berada, kemudian bahwa
orang yang didoakan malaikat itu ketika orang ini menjenguk saudaranya yang sakit. Jadi membesuk saudaranya yang sakit termasuk di antara amal soleh yang ketika kita berdoa diaminkan oleh malaikat ini. Betapa senangnya, betapa bahagianya, bahkan menjadikan obat pertama bagi orang yang sakit itu ketika dikunjungi oleh saudaranya. Maka disinilah termasuk ketika menjenguk atau membesuk orang yang sakit ini termasuk perbuatan yang akan menjadikan kebaikan bagi orang yang dikunjungi ataupun menjadikan keberkahan bagi orang-orang yang membesuknya. Disinilah kita tentunya sebagai manusia yang saling membantu, saling mendoakan, bahkan ketika dia sakit kita membesuknya. Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar radio dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini mengingatkan kita pentingnya kita muraqabah atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pola perilaku kita, perbuatan kita, bahkan dengan doa sekalipun itu akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan, sehingga mana yang Allah kehendaki dengan keikhlasannya diangkatkan doa itu oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita kerjakan, dan mohon maaf bila ada suatu ucapan atau kata yang keliru, karena itu berasal dari saya pribadi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Kalau bulan puasa dengar ceramah nih, Ustaz, jadinya bawahnya ngantuk. Pengen tetap Bang Ustaz di situ aja, Ustaz. Ya, selamat pendengar, tentunya masih bersama kami di 97,4 FM Selasa Bersuara Sunda Kita Jaya, dan tadi sudah disampaikan ya materi ataupun juga ceramah agama yang sudah disampaikan oleh Ustadz Edi Sutarsa terkait dengan temanya itu orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Seperti itu ya. Jadi Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, tadi kan sudah banyak sekali dijelaskan. Jadi siapa saja sih yang banyak yang bertanya juga, teman-teman kita yang ada di rumah ini juga bertanya, siapa saja yang didoakan orang-orang malaikat itu, selain mungkin boleh disebutkan mungkin selain orang yang tadi suka bersedekah, kemudian ibadahnya rajin gitu. Nah, Ustaz, kira-kira siapa saja nih yang didoakan oleh malaikat tuh yang sering sekali didoakan ketika memang menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa gitu, Ustaz? Jadi yang diantara yang itu yang sering kita ketika kita membesuk orang sakit. Okay. Di bulan Ramadan ini termasuk ketika orang yang sedang makan sahur. Nah itu maka disunahkan kita bangun untuk sahur itu karena keutamanya mendapati sunnah, dan juga doanya itu kita diaminkan oleh malaikat. Ini yang sering kita dapati. Kalau pakai niat tapi nggak makan sahur berarti nggak didoain malaikat itu berarti saya. Ya di situ. Banyak juga dia kayak gitu, Ustaz.
kesiangan lah, tapi dia udah pakai ada baca niat gitu San. Ya sudah niat, apa artinya niatnya sudah jalan. Ya. Nah, itu sudah. Karena tidak ada unsur kesengajaan kalau kesiangan itu. Betul. Karena itu sunnah, maka tidak apa, tidak sahur ya. Tapi kalau kita sahur banyak manfaatnya. Ya, pertama mendapati bangun sahur itu adalah sunnah. Ini artinya dalam konteks ibadah, bangunnya itu sudah menjadikan sunnah. Kedua, makannya itu akan menambah energi. Nah, untuk persiapan energi kita di siang hari, maka karena kita mengurangi makan minum di siang hari, maka dipersiapkan sebelumnya. Nah itu maka sahurlah, karena dengan sahur itu akan mendapat keberkahan. Makan sahur. Mendapatkan doa dari malaikat. Dan itu diantaranya juga adalah ya mendapatkan doa dari malaikat. Ya, jadi orang-orang yang suka menjenguk orang sakit, kalau lagi sakit itu bisa didoakan oleh malaikat ya. Ya, jadi kita membesuk orang yang sakit itu malaikat itu mengiringi kita. Makanya kita menyampaikan harapan kepada yang sakit itu dengan berharap sehat sembuh. Bahkan kita hadirnya kita itu sudah obat pertama untuk menyembuhkan, menghibur itu. Nah ini. Jadi itu ya sahabat pendengar, siapa saja yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang-orang yang suka menjenguk orang sakit, kemudian juga orang yang tidurnya dalam keadaan bersuci, gitu ya. Kemudian juga sholat, makan sahur tadi, makan sahur dan juga mendoakan saudara-saudaranya dan mengajarkan kebaikan. Ini kan mengajarkan kebaikan, ini orang-orang yang didoakan oleh malaikat juga ya. Amin. Nah, Ustaz, kalau tadi pertanyaannya siapa saja yang didoakan oleh malaikat, itu tadi sudah disebutkan salah satunya orang yang makan sahur ya. Kemudian kalau boleh tahu nih Ustaz, apa isi doa malaikat itu Ustaz untuk orang-orang yang didoakannya? Di antara dalam hadis itu, Robbighfir, ya Allah, ampunilah dia, warham, dan rahmatilah. Nah itu, jadi malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah atas hamba-hamba orang ini, dan memohonkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kurasa dua ini termasuk kalau ketika Allah mustajabkan doa ini, kita diberikan keberkahan dengan ampunan Allah itu, kemudian Allah berikan rahmatnya, subhanallah, itu sangat lebih daripada apa kekayaan dalam kehidupan ini. Ketika Allah berikan ampunan dan Allah berikan rahmat, kukira doa inilah yang dikejar dalam hidup ini. Ya, Masya Allah ya. Pengen kalau di dunia kayo rayo setelah mati masuk surga. Nah itulah intinya. Oke. Nah ya, Ustaz, aku ada baca juga ya, banyak juga teman-teman juga nih. Ada berapa jumlah malaikat yang mendoakan kita ketika kita menjenguk orang sakit? Ternyata lebih dari 70.000. Wah, betul. bayangin Ustaz ya. Betul. Sudah hampir separuh penduduk Muara Enim lah ya. 70.000 itu yang mendoakan. Ya, benar Ustaz. Makanya ketika ada kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh manusia, kata Allah apa? Datangilah dia dan aminkanlah doanya. Nah itu, subhanallah. Bukan satu malaikat, 70.000. Nah, 70.000 malaikat mengaminkan doa. Kita kalau sudah 40 orang saja mengaminkan ke doa wali seperti doanya para wali. Kalau 40 orang mendoakan kebaikan kita. Makanya kalau bersedekah itu 40 orang. Maksiat juga mah itu. Satu kali maksiat 40 tetangga kiri kanan kena imbasnya. Siapa yang berzina, 40 orang tetangganya itu terkena imbasnya. Maka inilah perlu pengawasan itu. Dan berdoa pun ketika lebih dari 40 itu seperti doanya para wali. Mustajab artinya. Nah, di sini. Jadi ini
Aku tuh ada kawan Ustaz, kadang-kadang kapan diajak jenguk kawan sakit ke rumah sakit, nitip baik. Nah itu mak manu Ustaz, dapat juga doa dari malaikat. Iya kata, sudah salam baik sama dia. Nah nitip lah beli pupuk untuk beli kue, buah gitu nah. Ini namanya pengurangan penyalahan makna. Nah, yang dikehendaki oleh Nabi adalah mengunjungi. Artinya mengunjungi ya. itu ya membesuk itu mengunjungi. Artinya mengunjungi ini perlu dengan hadir. Kehadiran. Iya. Nah itu. Tidak baca nitip-nitip baik, Bob. Nitip-nitip salam. Oke nih, Ustaz, sebelum kita tutup, ini ada Intan, ada juga Bobby. Ya. Ini para mahasiswa kita yang magang di sini, Ustaz. Ya, siap ya. Mereka ini perlu juga mungkin mendapatkan siraman rohani. Mungkin dari Betul. Intan ada mau pertanyaan nggak? Silakan. Jadi gini Ustaz, kan sekarang itu ya pada pegang HP nih kan scroll gitu, kadang sampai lupa waktu. Nah kalau kayak kita menebarkan informasi atau berbagi kabar baik ke medsos itu bisa didoakan malaikat juga nggak Ustaz? Iya, benar. Artinya ketika ada amal jariah maka itu termasuk kebaikan, menyebarkan kebaikan. Video-video yang memang punya manfaatnya lah. Tapi sebaliknya ketika kita meng-share hal-hal yang tidak baik, itu kita mendapatkan dosa jariah pula. Iya, betul. Kita sudah mati tapi program kita karena maksiat terus di-upload terus melambat seperti apa bisnis LML itu. Terus mengakar cabangnya ke bawah terus. Nah, inilah. Jadi begitu amal jariah pahalanya sangat besar, dosa jariah pun besar juga. Apalagi kita misalnya termasuk pelopor di sana. Ya. Selagi orang mengerjakan karena dari turunan-turunan, maka tetap dosanya itu mengalir ke kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau mau posting yang bermanfaat. Jadi kan posting apa nih? Ngeser apa? Ngeser kan biasanya ada berita-berita yang nyimpang gitu. Ya. Jadi hoax ya. Jadi kitanya menyebarkan yang benarnya tuh gimana gitu, berita aslinya gimana yang jadi nggak setengah-setengah gitu beritanya. Gitu, Kalau berita yang negatif, yang hoax, lebih baik diam. Jangan dikomen, jangan diconteng. Apalagi di-share. Sebab komen saya sudah menambahkan rating bagi dia. Benar. Ngasih jempol sudah termasuk rating juga bagi dia. Artinya kita termasuk di situ penyelenggara dosa jariah tadi. Iya benar. Nah itu. Jadi kalau rating kita beda lagi Ustaz, jadi teman aku tuh di bulan puasa tuh Ustaz suka ngeser masakan tapi di jam-jam rawan gitu Ustaz. Kayak ngingin gitu kan. Ini enak banget buat buka segala macam. Kita kadang-kadang tuh sampai negut liur gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Teman-teman seperti itu suka jahil. Hindarilah pekerjaan yang makruh. Yang makruh itu artinya pekerjaan yang kurang banyak manfaatnya. Jam 12 share. Jam 12 share es cendol. Jam 12 siang. Captionnya ada lagi Ustaz. Ini menu terbaik untuk buka puasa sore. Ini kadang-kadang tuh. Nah itu sesuatu yang makruh lebih baik ditinggalkan. Tahu dah, enggak usah diupload, enggak usah dikasih jempol, enggak usah juga. Tutup langsung di Satral Bank. Nah itu jadi mending nonton kontennya Ustaz Abdul Somad. Iya. Banyak ya. Kan banyak itu yang bermanfaat. bermanfaat yang menambahkan ilmu tentang ibadah puasa. Silakan. Scroll tadi. Cukup dulu ya. Bobby ini hampir kurang lebih 7 tahun yang modal kemarin. Oh iya. Oke, Bob silakan Bob, pertanyaannya Bob. Baik Ustaz, kan mau nanya nih, kan apakah semua orang itu mendapatkan kesempatan didoakan oleh malaikat? Sebab kan
manusia ini kan ada yang soleh, ada yang setengah soleh, itu kan ada yang tidak soleh sama sekali kan. Apakah kita punya kesempatan yang sama kan dengan sifat yang berbeda yang dilakukan oleh manusia kan? Iya. Intinya ketika kita beribadah, disitulah Allah berikan peluang kita untuk merubah diri dengan beribadah. Bisa orang itu mungkin sholatnya pas-pas saja, tapi dia dengan hartanya lebih besar, dia bisa. Ada orang yang ya modal tidak banyak, tapi dia dengan memudahkan pekerjaan orang, itu termasuk yaitu tadi kesempatan yang didoakan oleh malaikat. Nah tadi tidur dalam keadaan suci saja itu didoakan. Bahkan dalam riwayat ketika Bilal bin Rabah, ya, Rasulullah sedang Mi'raj, ya, dilihat terompahnya Bilal ini sudah mendahului Rasulullah di surga. Bayangkan, begitu balik ke rumah ditemui Bilal. Amalan apa yang kamu kerjakan sampai-sampai Allah tampakkan sendalmu ada di surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, aku ini adalah pengikutmu. Tidak ada yang lebih dari apa yang engkau ajarkan kepadaku sehingga aku mengamalkannya, kecuali satu, kata Bilal. Apa? Aku ini kalau batal langsung berwudu. Jadi Bilal itu amalnya itu yang tidak diketahui Rasul itu. Sampai terompahnya dilihatkan oleh Rasul Allah di surga, mendahului Rasulullah. Cuman apa? Menjaga wudu. Selain amal yang diajarkan Rasulullah, dia menjaga wudu. Nah itu jadi keutamaan di antara sahabat itu. Ya, sampai Rasulullah itu penasaran. Di antara sekian banyak sahabat itu ada dengan ilmu, dengan hartanya. Sementara Bilal, ya, amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, oleh Rasul sendiri tidak tahu. Sampai sendalnya itu ada di surga. Nah, subhanallah. Maka inilah bayangan kita. Ada kesempatan setiap kita itu dengan amaliyahnya, mudah-mudahan dengan keistiqomahannya itu bisa menghantarkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah, maka diantaranya tadi menjaga wudu. Ya. Bersuci ya. Bersuci. Oke. Gimana, Bob? Nah itu kira-kira. Itu siapa di dusun kamu, Bob? Bukan. Kan kita nih jadi kan ada uang nih yang jarang sholat, kan ada yang diomongin tadi, ada yang soleh dan yang memang taatnya. Itu kan mungkin lebih kesempatan didoakan malaikat lebih utama tak mungkin dibanding orang yang tidak jalan, tidak sholat. Tapi jadi kesimpulannya semua orang tuh mendapatkan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama, betul. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Setiap kita itu memiliki kesempatan yang sama, hanya cara Allah memberikannya kita dengan berbeda dan beragam tadi. Di situ. Makanya kita melihat kesolehan seseorang itu tidak to the point langsung secara fisik, begamis terus, bersorban terus, berpeci terus. Nah, tahu-taunya hatinya busuk. Nah, hanya semacam apa casing. Nah, tapi mudah-mudahan ya, kita lihat kedondong, luarnya tuh mengkilat bagus manis, tapi dalamnya asam berserabut. Nah itu lain dengan duren, berduri tidak menarik, tapi dalamnya orang senang. Nah itu, jadi itulah. Jadi Allah gambarkan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita itu sendiri. Jangan tertipu oleh
casing dan sebagainya. Itu saja, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang didoakan malaikat itu. Amin. Tadi sudah ditutup, Ustaz, jangan ditutup lagi, Ustaz. Ya, ini pertanyaan dari Intan dan juga pertanyaan dari Bobby. Jadi sebetulnya ya di zaman Rasulullah ya, Ustaz, yang saya baca juga itu ada sahabat yang bernama Al-Muzani kalau nggak salah radhiyallahu anhu kan. Dia sering mengamalkan yang namanya surat Al-Ikhlas, sehingga ketika dia meninggal pun dia masih mengamalkan surat itu. Maka dia ini termasuk orang-orang yang senantiasa golongan yang didoakan oleh malaikat tadi. Jadi kemudian juga ada orang yang suka menunggu, San. Itu juga didoakan, tapi bukan nunggu pacar maksudnya. Menunggu sholat. Menunggu waktu untuk sholat. Menunggu untuk waktu sholat itu juga didoakan. Jadi terima kasih jasa kebenaran kasiran Ustaz Edi Sutarsa. Kami doakan Ustaz sebagai guru ya untuk senantiasa sehat. Amin. Dalam menyebarkan agama Islam yang terus memberikan edukasi kepada kita semua, khususnya buat pendengar kita yang tetap setia di kesempatan kali ini. Jadi orang-orang yang didoakan malaikat itu adalah orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang konsisten melakukan amal ibadah, kemudian pastinya selalu melakukan menebarkan kebaikan, baik melalui media sosial tadi Intan dan juga secara langsung gitu ya, termasuk orang-orang yang bersedekah, yang rajin menjenguk orang sakit, kemudian juga mendoakan tanpa sematan mereka. Ini adalah orang-orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat dan juga diberkahi dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terima kasih banyak buat sahabat pendengar. Inilah akhir dari obrolan kita di acara Sirani spesial Ramadan. Ke pasar membeli nangka manis enak dimakan. Bulan Ramadan penuh berkah, mari beribadah dengan keikhlasan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.